Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin membuat video yang mana pada kesempatan ini sudah lama sekali Kopi Tani tidak membuat video. Mohon maaf karena ada sesuatu hal yang sehingganya saya tidak bisa mengupload video berbagi kepada sobat tani. Nah, karena kesempatan ini saya akan berbagi cara budidaya cabai, yaitu dengan mengenal penyakit dan pengendaliannya ataupun hama dan pengendaliannya, yang semuanya tadi adalah menurut versinya Kopi Tani. Nah, jadi versi Kopi Tani ini berpedoman dengan pengalaman yang Kopi Tani lakukan di lapangan. Jadi saya seperti istilahnya itu petani otodidak yang di situ sudah agak lama menanam cabai. Berbagai pengalaman yang saya alami dan yaitu spekulasi-spekulasi, ya alhamdulillah dalam setiap apa yang Kopi Tani lakukan di dalam budidaya cabai ini banyak sedikitnya ada hasil ataupun ada peningkatan dari ilmu-ilmu yang Kopi Tani dapatkan. Kawan-kawan berbagi, saya rekam dalam memori saya, terus saya aplikasikan, saya praktekkan, ternyata alhamdulillah. Begitu juga saya melakukan spekulasi-spekulasi yang di situ menurut akli ataupun akal saya sendiri, sehingganya alhamdulillah hasilnya seperti yang sekarang ada di kamera seperti ini. Nah, contohnya, padahal ini penanaman pada saat musim hujan dan saat sekarang adalah hujan dan hujan terus. Ini kebetulan pas hari ini terang, sobat tani. Saya sudah habis melakukan yaitu penyemprotan tadi. Nah, tadi pagi, terus ini terang. Kawan-kawan sudah mulai yaitu ngambilin cabenya ini. Ini sudah baru diambil sobat tani dan belum rampung. Ini dalam kondisi cabai di musim hujan banyak penyakit ataupun banyak yaitu kendala-kendala, Kopi Tani memberanikan diri selalu menanam dan di belakang saya ini saya sudah menabur pupuk. Saya syutingkan ya, ini sudah saya tabur pupuk semua di dalam plastik-plastik itu juga sudah ya, itu. Jadi saya akan berbagi tentang budidaya cabai ataupun penanaman cabai, mengenal yaitu dari penyakit dan yaitu hama. Nah, sedangkan sekarang ini di mana-mana terjadi yaitu kerusakan cabai, khususnya yaitu untuk layu fusarium. Ya, bukan berarti punya saya nggak ada. Kemarin saya yaitu sudah membuat video untuk pencegahan ataupun penanggulangan, pengobatan, begitu juga yaitu tentang layu fusarium yang sudah saya bikin videonya kemarin, yaitu memakai ini sobat tani. Ini kapur dolomit yang saya tancapkan, saya tabur-taburkan di pangkal-pangkal bedeng pangkal-pangkal batang ini. Ternyata dia tidak apa-apa sobat tani. Ini mengenai tumbuh-tumbuhan aja, kapur dolomit ini tidak mati, sehingganya saya memberanikan diri untuk saya tabur di bawahnya, yaitu salah satunya untuk pencegahan layu fusarium jangan sampai merambat. Nah, kemarin di video yang beberapa waktu sudah saya beritahukan tentang yaitu untuk sedikit mengendalikan ataupun meminimalisir yaitu tentang layu fusarium. Nah, alhamdulillah sampai saat ini, sampai metik itu ada tapi tidak banyak dan tidak berkembang lagi. Sudah, mudah-mudahan tidak berkembang. Terus setelah itu untuk itu penyakit layu fusarium yang sebenarnya harus diberikan aplikasi sebelumnya dari awal, dari pupuk kandang, dari yaitu jamur-jamur spora hayati yang ada di dalamnya. Tapi karena musim hujan yang seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan walaupun sudah dikasih jamur-jamur ataupun spora hayati, jamur baik yang membantu petani, ternyata masih juga di lahan-lahan, lebih-lebih di persawahan itu banyak yang kena layu fusarium. Nah, Kopi Tani itu untuk biar tidak parah ya, saya kasih kapur dolomit. Nah, itu yang mungkin kurang lebih 1 sendok makan itu dalam satu lubangnya. Nah, hasilnya seperti ini cabenya. Cabai Kopi Tani ini sudah mulai memetik dan hari ini yaitu ada kawan yang memetik termasuk anak saya juga. Nah, ini terus cabenya kondisi seperti ini dan rapat. Nah, rapat ini kalau hujan sobat tani, kalau hujan ataupun pagi-pagi saya nyemprot itu bisa
bisa klebus, bisa basah. Ya, itu celana dan baju-baju saya itu bisa basah karena sangkupnya dari bedengan sini dan sini. Nah, ini buahnya seperti ini. Terus apa? Untuk pengendalian busuk basah saya melakukan penyemprotan dengan yaitu dirutinkan intervalnya baik fungi dan insek itu intervalnya yaitu sekitar 5 hari ataupun 4 hari, dan kalau bisa hujan terus bisa juga malah 3 hari, tapi saya jarang yang untuk 3 hari, yang pasti itu 4 ataupun 5 hari itu saya semprot melihat situasi dan kondisi dari keadaan curah hujan. Terus saya memakai pengendalian lalat buahnya, walaupun memang sebenarnya masih ada itu, tapi tidak parah, dan akhirnya Sobat Tani bisa tahu kondisi tanamannya seperti ini. Di JJ Pertamatun merahnya merah masih seperti ini, dan ini belum, ya pokoknya nanti baru mulai pemetikan. Jadi pemetikan ya istilahnya pembersihan, kalau ada 1-2 yang busuk basah itu sambil memetik lah. Itu kawan ada yang sedang berjalan di situ adalah melakukan pemetikan. Di sini saya melakukan yaitu penyemprotan tadi. Jadi sehingganya dalam kondisi cabai yang seperti ini saya harus melawannya dengan pestisida yang double, istilahnya yang ekstra, interval 4 hari sekali. Bicara dari layu fusarium dengan kapur delomit untuk karena sudah terlanjur seperti ini. Terus bicara tentang lalat buah ataupun busuk basah, saya pakai bahan aktif sipermetrin, bisa dibantu gantian dengan metomil ataupun proponovos, itu silahkan mereknya macam-macam. Terus untuk fungisidanya saya kebetulan pagi tadi memakai tembaga hidroksida yang masih ada di plastik-plastik ini Sobat Tani. Nah ini saya ganti-ganti, kalau bisa Sobat Tani bisa memakai yaitu metil tiovanat ataupun ya topsin ataupun bahan-bahan yang sifatnya sistemik bergantian dengan bahan-bahan yang kontak, 2 kali kontaknya 1 kali sistemiknya, bisa juga main konsep, bisa juga yaitu metil tiovanat ataupun tembaga hidroksida dan banyak yang lain-lainnya. Ataupun kalau mau yang langsung ada di Amis Startup, ada yang di situ Tandem, itu bisa 3 ataupun 2 bahan aktif bisa jadi 1 dengan ya di situ banyak sekali manfaatnya untuk penjagaan dari antraknosa. Nah, jadi itu tadi Sobat Tani bicara tentang cabai untuk penjagaan di musim hujan yang sangat ekstrim seperti ini. Makanya supaya ya kalau digandakan nggak apa-apa, karena bisa jadi dengan reaksi ganda itu kerjanya bisa double. Nah, ternyata tidak apa-apa. Cabai Kopi Tani ini dengan perlakuan ganda-ganda masih seperti ini suburnya Sobat Tani, dan ini bisa sangkup. Jadi Sobat Tani bisa tahu dalam Kopi Tani menanam cabai. Nah seperti ini cabainya Sobat Tani. Ini kalau dibuka-buka semuanya cabai seperti ini juga. Jadi ini bukan apa-apa, bukan istilahnya ya hal yang tidak nyata dengan perlakuan Kopi Tani bertani seperti ini. Nah, Kopi Tani bagi-bagikan, nah, ternyata ya hasilnya seperti ini. Sehingganya ya buahnya paling kering piong kayak gini. Kalau Kopi Tani berbohong artinya ya tidak pas. Nah ini ada yang kena layu fusarium Sobat Tani, tapi ternyata ya ini di kanan kirinya masih kondisi aman. Nah, dalam kondisi masih aman. Itu tadi yang Kopi Tani bagikan. Sedangkan pupuk kemarin di video yang kemarin sudah saya beritahukan kepada Sobat Tani bahwasanya apa pupuknya. Dan kalau memang Kopi Tani ini videonya bisa untuk ya ditonton, ada yang seneng ya tolong dibantu di subscribe atau dukungannya kepada channel Kopi Tani, agar nanti channel Kopi Tani bisa selalu berbagi kepada teman-teman dalam cara ataupun ya pengalaman Kopi Tani berbudidaya cabai. Nah adapun Kopi Tani dalam setiap nanam cabai Sobat Tani, ini banyak sekali bertanya kawan-kawan, yaitu
dalam satu lubangnya itu diisi berapa. Kan mungkin di dalam syutingan itu kelihatan. Jadi ini saya mau jelaskan bahwasanya satu lubang ini saya isi 2 Sobat Tani. Saya isi 2 batang. Jadi setiap Kopi Tani nanam cabai dalam satu lubang diisi 2 batang. Nah, seandainya satunya mati, satunya pun masih hidup. Seandainya satunya kena virus Gemini, satunya insya Allah tidak. Nah, kondisinya bisa nanti itu saling membantu. Seandainya ada yang mati, kok tidak ada sisipan, tidak ada sulaman gitu, bisa untuk menggantikan sehingganya tetap rapat. Nah, kondisinya cabenya seperti ini. Ini mulai melakukan pemetikan ya, mudah-mudahan nanti cabai ini bisa yaitu sehat sampai finish, sehingganya ya, karena kondisi harganya yang sekarang, kondisi harganya lagi, kalau hari kemarin Sobat Tani, kawan saya, tetangga saya itu metik dalam kondisi 33 harganya Sobat Tani. Nah, punya saya mudah-mudahan ini naik dan naik terus harganya. Kalau naik terus, alhamdulillah ya, cabenya seperti ini terus, yaitu kondisi naik. Nah, ini ada yang virus Gemini Sobat Tani, tapi buahnya juga banyak. Kondisi cabenya seperti ini Sobat Tani. Jadi ini di bawahnya tidak saya rempel, tidak saya seping bawahnya, sehingganya masih rimbun seperti itu. Kembali lagi, menanam cabai itu kalau musim hujan Sobat Tani ataupun cuaca yang ekstrim itu biasanya ya dapat harga, tapi kembali lagi perawatannya Masya Allah luar biasa, sungguh sangat yaitu intensif, harus benar-benar ekstra untuk menjaga agar buah-buah ini bisa selamat dan bisa terjual semuanya. Walaupun memang ya tidak bisa untuk yaitu bisa terjual semuanya, itu sangat sulit karena ada 1-2 yang bosok, 1-2 yang kena penyakit. Itu batas kewajaran, yang penting banyaklah yang kejual daripada cabai kita bisa rusak ataupun tidak terjual. Itu sudah banyak yang merah Sobat Tani di bawah situ. Ini sampai buahnya kelamprah seperti itu. Di sana juga. Dan semuanya seperti ini kondisi cabainya Sobat Tani. Jadi kalau kita melihat buahnya seperti ini dengan perawatan yang sangat intensif, dengan harga yang sekarang mulai melonjak Sobat Tani, ya kita mungkin sebagai petani cabai alhamdulillah bisa senang. Nah, saya memotivasi terus. Jadi kalau memang kita mau menanam, ya nanamlah terus saja. Jadi jangan melihat harus nanam pada saat musim yang bagus ataupun harga yang harus tinggi, itu jangan. Pada saat nanam kemarin saya ini harganya masih sangat rendah. Nah, alhamdulillah sekarang dalam kondisi buah sudah seperti ini, harga sudah mulai melonjak, dan ini insya Allah saya optimis yaitu pada saat puasa Ramadan ini pas saya rame-ramenya panen cabai ini Sobat Tani. Jadi rame-ramenya panen cabai ini tinggi Sobat Tani cabainya. Nah, sudah. Nah, mudah-mudahan Sobat Tani bisa, kalau nanam bisa ya bagus, bahkan kalau bisa melebihi dari Kopi Tani setiap nanam. Dengan yaitu tadi, seandainya memang tanaman Kopi Tani ini bisa menjadi kepinginan, ya misalkan ada yang selama ini baru pemula, belum pernah nanam cabai, terus ingin nanam, ya belajarlah dengan para suhu yang sudah berhasil dalam menanam cabai. Saya tidak mengharuskan kepada channel Kopi Tani, karena channel Kopi Tani ini ya masih belajar terus. Jadi sama-sama kita belajar. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, Kopi Tani dalam menanam cabai ya sedikit demi sedikit ada peningkatan. Dan insya Allah ya berikutnya Kopi Tani tidak hanya menanam cabai, tapi menanam macam-macam. Dan yang sebelah sana tadi saya sudah melakukan yaitu penaburan pupuk. Dan kalau ini Sobat Tani bisa sabar, saya akan membawa HP saya ini ke lokasi syutingan, yaitu semaian saya
memotivasi bahwasanya tanaman saya yang baru metik 2 kali seperti ini, nah, ini saya sudah mulai menyemai lagi. Nah ini Sobat Tani, saya sudah menyemai dalam kondisi yang seperti ini semaiannya, yaitu ini panjangnya yang sebelah sini adalah 17 meter sampai ke sana Sobat Tani. Itu yang bongkor-bongkor itu juga semaian akan saya rumput pada kesempatan ini. Terus yang sini ini panjangnya 24 meter yang sini. Ini baru tumbuh. Nah kondisi seperti ini, yang itu masih saya tutup plastik mulsa yang situ itu, yaitu baru meletek. Jadi saya tanamkan lebar ini karena nanti nanamnya dua-dua, dan kondisi insya Allah berikutnya saya akan nanam yaitu sekitar 7 roll ya, 7 gulung plastik dengan ukuran yang plastik Raja Mulsa. Jadi ini persiapannya saya banyak sekali karena memang saya menanamnya, setiap menanam saya dua-dua. Nah saya tadi nyuting di ujung sana Sobat Tani, nyuting di ujung sana, dan ini di ujung sini. Ini adalah semaian yang ini. Terus orang-orang yang baru metik di sana, anak saya dan kawan-kawannya ada di sana. Kondisi cabenya seperti ini. Insya Allah saya cukup sampai di sini dulu, yaitu dalam penyutingan cabai kali ini. Ini sudah sangkup Sobat Tani. Jaraknya ini kalau saya nyemprot pagi ini bisa klebus. Ini bisa klebus dalam kondisi seperti ini Sobat Tani. Jadi ini tidak direkayasa, yang situ seperti itu yang plating klawer itu semuanya adalah cabai Sobat Tani. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Sobat Tani semuanya sehat dalam yaitu bertani, menjadi seorang yaitu pahlawan pangan Indonesia. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.